Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika yang tentunya dengan materi yang berbeda. Jadi hari ini kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, dan juga membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang membandingkan bilangan bulat dan juga operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Nah, jadi tujuannya diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian dapat mengoperasikan perkalian dan pembagian bilangan bulat, dan juga dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Baik, langsung saja kita masuk kepada operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh. Pernahkah kalian melihat resep dokter seperti berikut? Nah, saat kalian sedang sakit, mungkin kalian pernah ke rumah sakit atau ke klinik atau ke puskesmas. Biasanya dokter memberikan resep obat. Tulisannya diminum 3x1 atau 2x1. Nah, resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari, 3 kali 1 hari, yang artinya diminum saat pagi hari 1 kali, siang hari 1 kali, dan malam hari 1 kali. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat itu memuat perkalian bilangan positif dengan positif, perkalian bilangan positif dengan negatif, dan perkalian bilangan negatif dan negatif. Nah, misalkan A dan B bilangan bulat positif, perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A kali. Artinya A dikali B sama dengan B dijumlah sebanyak A kali. Contohnya 3 dikali 2 sama dengan, artinya 2 kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, mohon maaf ini ada kesalahan pengetikan. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, di sini ada sifat yang berlaku pada operasi perkalian. Sifat yang berlaku pada operasi perkalian ini ada 3. Nah, ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, sifat komutatif asosiatif juga berlaku pada operasi penjumlahan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama kita bahas tentang komutatif atau pertukaran. Walaupun angkanya kita ubah posisinya, hasilnya tetap sama. Nah, di sini ada A dikali B sama dengan B dikali A. 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6, dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka kedua ruasnya sama-sama 6. Hasilnya sama kedua ruasnya. Yang kedua asosiatif, yaitu pengelompokan. Di sini yang pertama kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Walaupun kurungnya kita ubah posisinya di belakang ataupun di depan, maka hasilnya juga tetap sama. Contohnya di sini dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Nah, kita masukkan angkanya, 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4. 2 dikali 3 sama dengan 6 dikali 4, dan 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 12. 6 kali 4, 24. Sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24. Maka hasilnya kedua ruas sama-sama 24. Nah, yang selanjutnya distributif, yaitu perkalian terhadap penjumlahan. Nah, di sini A kita kali dengan angka yang di dalam kurung. Jadi A dikali B ditambah A dikali C. Nah, kita masukkan angkanya, 3 dikali dalam kurung 4 ditambah 6 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 6. Nah, yang pertama kita kerjakan yang di dalam kurung. 3 dikali 4 ditambah 6, 10 sama dengan
3 dikali 4 12 ditambah 3 dikali 6 18. 3 dikali 10 30, 12 dikali 18 sama dengan 30. Jadi kedua ruasnya sama hasilnya. Nah, untuk perkalian terhadap pengurangan itu sama seperti perkalian terhadap penjumlahan. Cuman bedanya yang ini penjumlahan, yang ini pengurangan. Tapi contohnya itu sama seperti ini. Nah, sekarang kita masuk kepada tabel perkalian antara dua bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, apabila positif dikali positif itu hasilnya positif. Apabila bilangan positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Bilangan negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Keterangannya positif sembarang bilangan bulat positif dan negatif sembarang bilangan bulat negatif. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, 12 dikali 4 sama dengan 48. Nah, di sini karena sama-sama positif, maka hasilnya positif. Nah, contoh soal yang kedua, 20 dikali negatif 5. Nah, hasilnya negatif 100. Kenapa jadi negatif? Karena positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif. Nah, di sini ada negatif 13 dikali 6 sama dengan negatif 78. Kenapa jadi negatif? Karena di sini bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya negatif. Jadi negatif 13 dikali 6 sama dengan negatif 78. Negatif 3 dikali negatif 15 hasilnya 45. Kenapa jadi positif? Karena negatif dikali dengan negatif hasilnya positif. Jadi pada perkalian bilangan bulat ini yang perlu kita ingat, apabila tandanya sama-sama positif dan sama-sama negatif maka hasilnya positif, dan apabila tandanya berbeda positif dan negatif atau negatif dan positif maka hasilnya negatif. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Nah, di sini ada contohnya. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi misalnya ibu nih punya 20 permen. Nah, ibu bagi sama rata kepada 5 anak. Nah, jadi 20 dibagi 5 dapat diartikan pengurangan 5 terhadap 20 secara berulang hingga tidak bersisa. Artinya di sini 5 dikurang sebanyak berapa kali terhadap 20 hingga hasilnya 0. Dapat ditulis. Nah, 20 dikurang 5 hasilnya 15. 15 kita kurang lagi dengan 5 hasilnya 10. 10 kita kurang dengan 5 hasilnya 5. 5 dikurang 5 hasilnya 0. Nah, jadi 5 mengurangi 20 sebanyak 1, 2, 3, 4 sebanyak 4 kali. Dengan kata lain, hasil dari 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi ditulis 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, jadi ibu membagi 20 permen kepada 5 anak itu sebanyak 4 permen. Jadi 4 permen untuk Rido, 4 permen untuk Citra, 4 permen untuk Rizky, 4 permen untuk Gisel, dan 4 permen untuk Rahma. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Pembagian berdasarkan tanda bilangan bulat. Nah, untuk tanda bilangan bulat pada pembagian itu sama saja seperti tanda hasil pada perkalian. Nah, di sini bilangan positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Nah, jadi di sini tandanya sama seperti pada perkalian tadi. Contohnya,
24 dibagi 6 hasilnya 4. Karena positif, karena keduanya bilangan bulat positif, maka hasilnya positif. 50 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 10. Karena di sini bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif, maka hasilnya negatif. Nah, negatif 75 dibagi 5 sama dengan negatif 15. Kenapa negatif? Karena negatif dibagi dengan positif hasilnya negatif. Kita lihat pada tabel. Nah, negatif 35 dibagi negatif 7 sama dengan 15. Kenapa positif? Karena negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, jadi untuk tabelnya ini kalian bisa pelajari kembali, dipahami, dan juga diingat agar kalian memudahkan dalam operasi perhitungannya. Nah, untuk A, B, C bilangan bulat, maka A bagi B sama dengan C, hasilnya sama dengan A sama dengan B dikali C. Untuk B tidak sama dengan 0. Artinya angkanya boleh apa saja, boleh berapa saja, asal jangan 0. Nah, yang C, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, berlaku 0 bagi A sama dengan 0. Nah, jadi A-nya boleh berapa saja nilainya asal jangan 0. Contohnya, 0 dibagi 11 sama dengan 0. Nah, 11 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Artinya di sini A-nya tidak boleh 0. Nah, apapun angka yang terakhirnya dibagi dengan 0, hasilnya itu tidak terdefinisi. Nah, operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, untuk operasi hitung campuran bilangan bulat ini ada urutan operasinya. Yang pertama itu hitung bentuk yang ada di dalam kurung. Yang pertama kita kerjakan yang pasti angka yang ada di dalam kurung. Yang kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkat. Nah, apabila ada angka yang berpangkat, maka setelah tanda yang di dalam kurung kita kerjakan dulu angka yang berpangkat. Yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, artinya kita kerjakan dulu apabila dalam satu soal ada perkalian dan pembagian secara berurut. Nah, artinya kita kerjakan dulu dari depan sampai ke belakang. Nah, yang keempat, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Artinya kita kerjakan dulu dari depan, baru yang di belakang. Nah, contohnya, nah di sini ada 3 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4. Nah, di sini ada operasi pengurangan, penjumlahan, perkalian. Yang pertama kita kerjakan yang mana? Yang pertama kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Nah, untuk memudahkan kita dalam perhitungan, yang perkalian kita beri kurung. Nah, yang 3 kita turunkan, 2 kita turunkan, ditambah dalam kurung 5 dikali 4. 3 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi 3 dikurang 21 ditambah 20, 21. Nah, contoh soal nomor 2. 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurang 5 dikali 4. Nah, di sini ada perjumlahan, pembagian, pengurangan, pengalian. Yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu yang pengurangan atau perkalian pembagian. Nah, yang pertama kita lihat urutannya di sini. Yang pertama kita kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu karena di sini ada perkalian dan pembagian. Nah, yang pertama kita kerjakan dari depan. Untuk memudahkan kita dalam perhitungan, yang perkalian dan pembagian kita kasih kurung terlebih dahulu. Nah, jadi 3 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 2, dikurang 5 dikali 4 sama dengan 20. 3 ditambah 2 sama dengan 5, dikurang 20.
sama dengan negatif 15. Nah, jadi kalian ingat urutan operasi bilangannya. Yang pertama itu hitung bentuk yang ada di dalam kurung terlebih dahulu apabila ada angka yang di dalam kurung. Yang kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkat. Yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang, dan penjumlahan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, jadi perkalian pembagian terlebih dahulu kita kerjakan, baru perjumlahan dan pengurangan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Nah, di sini ada 3 gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, bagaimana sih kita menyatakan bentuk dari gambar yang pertama. Nah, di sini ada sisi yang berwarna dan ada yang tidak. Nah, untuk gambar pertama itu 2/5, artinya 2 yang berwarna dari 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gambar yang kedua itu 3/4, artinya ada 3 sisi yang berwarna dari 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Yang ke gambar ketiga 1/4, ada 1 sisi yang berwarna dari 4 bagian. Nah, bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu terdiri dari 2 angka, yaitu pembilang dan penyebut. Nah, bentuknya A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Artinya angkanya boleh berapa saja asal jangan 0. Apabila di sini 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Jadi A ini pembilang dan B penyebut. Nah, di sini ada jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 3/5, 5/10, dan 8/16. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 3 4/8, 2 5/8, 5 6/7. Nah, di sini 3 bilangan bulat sedangkan 4/8-nya bilangan pecahan. Nah, yang ketiga ada bilangan desimal. Bilangan desimal ada 0,1, 0,03, 0,0056. Nah, ini membacanya bukan 0,0056 ya, tapi membacanya 0,0056. Nah, yang keempat, persen. Nah, persen ini sering kita jumpai saat kita berbelanja pada minimarket. Biasanya ada tulisannya sabunnya diskon 10%, atau saat kita belanja ke mall misalnya, ada biasanya diskon baju 50%. Nah, jadi 10% artinya persen ini per 100. Jadi 10% sama dengan 10/100. 15% artinya 15/100. Nah, membandingkan 2 bilangan pecahan. Nah, kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Semakin ke kanan, nilainya itu semakin besar. Nah, semakin ke kiri, nilainya itu semakin kecil. Nah, di sini ada pecahan 2/5 terletak di sebelah kanan negatif 3/5. Karena 2/5 ini terletak di sebelah kanan, artinya nilainya lebih besar daripada negatif 3/5. 3/5 berada di sebelah kiri. Nah, sehingga 2/5 lebih besar dari negatif 3/5. Nah, apabila kita lihat di garis bilangan maka benar. Nah, yang kedua, pecahan 3/2 terletak di sebelah kiri 9/4. Nah, di sini karena penyebutnya berbeda,
Nah, jadi untuk membuktikannya bahwa 3/2 kurang dari 9/4 dengan cara kali silang. Jadi kita mengalihkan 3 dikali 4 kurang dari 9 dikali 2. Nah, 3 dikali 4 sama dengan 12 dan 9 dikali 2 sama dengan 18. Di sini benar bahwa 12 kurang dari 18. Nah, misalkan diketahui pecahan A per B, C per B, C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Nah, yang A membandingkan pecahan berpenyebut sama. Nah, yang pertama, pecahan A per B kurang dari C per B, maka A kurang dari C. Yang kedua, pecahan A per B lebih dari C per B, maka A lebih dari C. Nah, untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, maka kita hanya memperhatikan pada pembilangnya. Nah, yang selanjutnya, membandingkan pecahan berpenyebut beda. Yang pertama, pecahan A per B kurang dari C per D, maka kita kali silang A dikali D kurang dari C dikali B. Yang kedua, pecahan A per B lebih dari C per B, maka A per D lebih dari C kali B. Nah, contoh soal. Yang pertama, membandingkan bilangan 5/8 dan 7/8. Jadi penyelesaiannya, karena di sini penyebutnya sama, maka yang kita perhatikan hanya pembilangnya. Nah, pembilangnya di sini 5 dan 7. 5 dan 7 lebih besar 7, artinya 5 kurang dari 7. Nah, artinya 5/8 kurang dari 7/8. Yang kedua, tentukan manakah yang lebih besar antara 6/4 dan 3/7. Nah, penyelesaiannya di sini karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. KPK dari 4 dan 7 itu 28. Nah, untuk menentukan KPK ini kita tentukan yang mana kira-kira bisa membagi keduanya. Nah, 28 bisa membagi 4 dan 28 juga bisa membagi 7. Nah, jadi 28 kita bagi dengan 4 hasilnya 7, 7 dikali 6 hasilnya 42. 28 kita bagi 7 itu hasilnya 4. 4 kita kali 3 sama dengan 12. Jadi di sini kita dapatkan bahwa 42/28 itu lebih besar dari 12/28. Maka 6/4 lebih besar dari 3/7. Nah, yang selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan pecahan. Nah, untuk mengurutkan bilangan pecahan ini, bilangan-bilangan pecahan dapat diurutkan dengan cara mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan pecahan sejenis. Nah, lalu membandingkannya. Kemudian mengurutkan bilangan-bilangan pecahan tersebut dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Jadi tergantung soalnya nanti dimintanya apa. Apakah dari menyebutkan dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, 1/5, 3/2, 5/2. Tentukan urutan bilangan pecahan dari yang terbesar. Nah, karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu agar kita mudah untuk mengurutkannya. Nah, yang pertama kita samakan penyebutnya menggunakan KPK. KPK dari 5, 2, dan 2 ini adalah 10. Nah, 10 dapat membagi 5 dan 10 juga dapat membagi 2. Nah, jadi kita samakan dulu penyebutnya. 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 1, 2.
10 dibagi 2, 5. 5 dikali 3, 15. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 5, 25. Nah, jadi maka urutan dari yang terbesar yaitu, nah dari sini kita bisa lihat 5/2, 3/2, dan 1/5. Nah, maka urutan yang terbesarnya 5/2, 3/2, dan 1/2. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kalian walaupun di rumah aja harus tetap belajar dan mengulang-ulang pembelajaran yang sebelumnya. Nah, apabila kalian ada yang kurang jelas atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan pada classroom. Mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.